Kembali lagi di segmen Road to CNBC Indonesia Awards 2023 Best Financial Services. Dan seperti janji saya di segmen sebelumnya, saat ini kami akan membahas prospek pasar keuangan tanah air dan masih bersama dengan Chief Executive Officer Sukor Sekuritas Bernardus Wijaya. Iya Pak Bernardus, tadi kita sudah melihat paparan yang sangat menarik sekali dari Anda begitu. Tapi kami juga ingin mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Sukor Sekuritas terkait dengan prospek pasar keuangan saat ini di mana banyak gempuran dari eksternal. Salah satunya adalah era suku bunga yang tinggi dan juga konflik geopolitik global. Mungkin kalau kita melihat dengan banyaknya kondisi seperti ini di eksternal, apakah minat dari investor retail ini masih cukup tinggi untuk berinvestasi? Dan bagaimana dengan minat dari investor dari korporasi untuk melakukan penggalangan dana? Oke, tentu saja kita bisa melihat bahwa saat ini kondisi makroekonomi serta geopolitik di berbagai belahan dunia sedang cukup panas ya. Utama sejak perang antara Israel dengan Hamas, sehingga mengakibatkan berbagai kenaikan harga komoditas yang berdampak terhadap inflasi yang tinggi di berbagai negara, salah satunya adalah di Amerika Serikat. Sehingga secara terpaksa Amerika Serikat masih menaikkan suku bunga hingga di kisaran 5,5 sampai 5,75%. Dan BI pun mengikuti dengan kenaikan suku bunga di angka 6%. Nah, tentu saja ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Karena dengan suku bunga yang tinggi, tentu saja para investor cenderung untuk melakukan investasi di instrumen yang lebih aman atau safe haven. Contohnya apa? Contohnya time deposit ataupun obligasi yang mana saat ini yieldnya di atas 7%. Sehingga tentu saja ini lebih menarik untuk para investor. Sehingga saat ini para investor cenderung untuk berinvestasi di time deposit, obligasi, belum terlalu berinvestasi ke pasar saham. Masih wait and see. Mengingat geopolitik, inflasi yang cukup tinggi, serta tentu saja kondisi politik Indonesia yang sedang cukup memanas, di mana nanti ada pemilu 2024 yang diikuti oleh 3 calon pasangan presiden. Baik, lalu bagaimana proyeksi Anda terkait dengan arah tren suku bunga dan juga pertumbuhan ekonomi global? Tentu saja untuk kaitan suku bunga ini akan kembali lagi kaitannya mengenai inflasi di Amerika Serikat sana. Tetapi menurut pandangan saya, tentu saja kita melihat suku bunga di Amerika Serikat sudah sangat tinggi. Sehingga jika dinaikkan lagi, ada potensi gagal bayar hutang dari masyarakatnya atau hutang dari pemerintah Amerika Serikat atau negara-negara lain di dunia kaitannya mengenai hutang negara tersebut. Nah, oleh karena itu, tentu saja menurut pandangan saya, era kenaikan suku bunga ini potentially akan berakhir di Q1 tahun depan. Sehingga ketika suku bunga udah mulai beralih, mulai flattening atau mulai datar, kemudian mengalami penurunan. Nah, inilah merupakan good timing untuk para investor mulai melirik pasar saham. Di mana saat ini sebetulnya sudah bisa mulai akumulasi bertahap. Beli, cicil dulu. Jangan beli langsung lamsam. Dan nanti ketika suku bunga udah mulai mengalami penurunan, kita bisa mulai tambah posisi, di mana ketika suku bunga nanti mulai turun, ini akan menjadi peluang yang menarik, investor masuk lagi ke pasar saham, dan tentu saja saham-saham banyak yang saat ini valuasinya cukup murah, sehingga menarik untuk diperhatikan oleh para investor. Baik, tadi Anda katakan di kuartal 1 2024, tapi kita ingat juga di tahun depan ini adalah tahun politik di Indonesia. Lalu sektor apa saja yang mungkin potensial di tahun politik ini? Atau mungkin ada sektor-sektor yang harus diwaspadai oleh investor? Untuk sektor yang menarik untuk para investor yang perlu diperhatikan, tentu saja ketika asing melakukan inflow ke Indonesia, tentu saja sektor perbankan tidak bisa kita hindari. Apalagi ketika suku bunga tinggi, NIM atau Net Interest Margin dari perusahaan-perusahaan perbankan ini bisa mengalami peningkatan. Sehingga tentu saja perusahaan perbankan besar seperti BCA, BRI, BNI Mandiri bisa menjadi pilihan yang menarik untuk investor. Terutama untuk investor yang baru terjun di pasar saham, ini menjadi pilihan yang tentu saja menarik. Karena jika kita tarik lurus dalam jangka panjang 10 tahun terakhir, saham-saham ini cukup solid dibandingkan saham-saham sektor lainnya. Kemudian selain di sektor perbankan yang bisa kita perhatikan saat ini, kaitannya mengenai pemilu, tentu saja adalah saham-saham consumer good dan juga retail. Mengapa demikian? Karena tentu saja banyak caleg, calon presiden, calon wakil presiden, serta partai politik yang memberikan sembako, membagikan makanan, minuman untuk logistik selama kampanye. Sehingga tentu saja ini bisa meningkatkan demand dari perusahaan-perusahaan kaitan mengenai consumer goods maupun retail. Dan juga yang perlu kita perhatikan adalah perusahaan-perusahaan yang diuntungkan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden akhir-akhir ini. Salah satunya adalah properti. Yang mana properti di bawah 5 miliar rupiah akan bebas
PPN total hingga tahun depan. Sehingga perusahaan-perusahaan properti juga bisa kita simak. Itu yang perlu diperhatikan oleh para investor saat ini. Baik, lalu bagaimana gambaran capaian kinerja Sukor Sekuritas di tengah kondisi yang masih sangat volatil saat ini? Apakah memang sudah sesuai dengan ekspektasi? Untuk kaitan mengenai target dari Sukor Sekuritas sendiri, kita ada beberapa divisi. Ada equity, fixed income, dan juga kaitannya mengenai investment banking. Untuk investment banking, kita melihat bahwa target Sukor Sekuritas terpenuhi. Kaitannya mengenai equity underwriting dan juga bond issuance yang dilakukan oleh Sukor Sekuritas. Tetapi kaitannya mengenai secondary market, terutama di equity, memang secara kondisi pasar mengalami penurunan 30-40% turnover dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga tidak heran Sukor Sekuritas juga mengalami penurunan trading value di kisaran 30% juga. Tetapi lebih baik dari penurunan trading value di IHSG di kisaran area 35%. Dan target tahun depan untuk Sukor Sekuritas, tentu saja kita akan mengakuisisi lebih banyak nasabah baru lagi, lebih dari 10.000 nasabah retail. Kita akan meningkatkan turnover transaksi kita dengan bekerja sama dengan corporate client maupun institutional client. Dan juga kita akan merambah ke debt issuance dan juga equity IPO lebih dalam lagi. Seperti yang telah kita lakukan di Sukor Sekuritas di tahun 2023 ini. Baik, lalu berapa jumlah mandat penjaminan emisi dalam pipeline Sukor Sekuritas saat ini? Dalam pipeline Sukor Sekuritas saat ini ada kisaran 2-3 mandat, tetapi sekali lagi Sukor Sekuritas ini memiliki suatu komite underwriting, di mana komite underwriting ini bertugas untuk mereview semua saham-saham yang akan IPO bersama dengan Sukor Sekuritas. Mengapa demikian? Karena kita ingin melindungi investor korporasi, investor retail, supaya saham-saham yang di-IPO oleh Sukor Sekuritas ini merupakan perusahaan yang betul-betul secara good corporate governance cukup bagus, memiliki potensi jangka panjang yang baik, sehingga ini bisa menjadi instrumen investasi yang aman buat para investor. Sehingga selain kuantitas, kita sangat memperhatikan kualitas. Dan ini ditunjukkan oleh angka dari Sukor Sekuritas tadi, di mana 4 saham yang mana Sukor Sekuritas menjadi joint lead underwriter, rata-rata kenaikannya di angka 150% dan hampir semuanya bagger. Dan mudah-mudahan itu bisa terjadi trennya di tahun 2024 nanti. Baik, berikutnya bagaimana target bisnis perusahaan hingga akhir 2023 dan mungkin beberapa tahun ke depan, misalnya dari segi jumlah investor, nilai transaksi harian, penjaminan emisi hingga pertumbuhan pendapatan dan juga laba bersih. Oke, untuk kaitan mengenai investor, tentu saja kita akan terus menggait investor retail dengan melalui edukasi ke kampus-kampus maupun ke korporasi-korporasi, sehingga target investor dari Sukor Sekuritas sendiri per tahun kita akan menambah lebih dari 10.000 investor ke depannya. Apalagi saat ini pembukaan rekening di Sukor Sekuritas juga sudah sangat simpel secara online di aplikasi maupun di web. Dan untuk nilai transaksi yang ditargetkan oleh Sukor Sekuritas sendiri di tahun 2024 nanti, untuk transaksi di secondary market kita targetkan kembali lagi di atas 100 triliun rupiah per tahun di tahun 2024. Dengan debt issuance kita targetkan di kisaran area 10 triliun rupiah dan juga IPO equity kita targetkan kita bisa mengambil mandat di kisaran minimal 5 mandat tahun depan, dan tentu saja mudah-mudahan kita juga bisa menjaga track record yang telah kita bangun di tahun 2023 ini. Baik, menjadi harapan kita bersama. Sekali lagi terima kasih Bernardus Wijaya, Chief Executive Officer Sukor Sekuritas sudah bersama kami hari ini. Semoga pasar modal juga semakin semarak dan tentunya mendorong perkembangan bisnis Sukor Sekuritas. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Ya, terima kasih Mbak Anaka.